everyone, welcome back to my YouTube channel. Hari ini aku bakal reading kamu lagi dalam love reading untuk yang Juli 2020. Nah, siapa yang bakalan aku reading? Seperti biasa aku ambil dulu. Mungkin ini adalah zodiak kamu yang nunggu-nunggu udah lama banget. So sorry banget, saya udah lama off dan saya kembali lagi. Oke, ini ada Taurus. Wah, yang zodiaknya Taurus mungkin sudah menunggu-nunggu. Saya akan coba untuk yang single dulu. Seperti biasa saya disclaimer kamu bahwa ini tidak akan resonate untuk semua zodiak Taurus. Jadi be aware untuk menonton readingan saya, karena ini hanya energi general dan apapun hasilnya kembali kepada Tuhan. Saya tidak menjamin hasilnya akan pasti benar, tapi segala prediksi ambil saja baiknya dan lepaskan yang negatif, oke? Dan saya akan mulai dulu dengan mengambil yang energi single. Oke, untuk kamu yang single, ada let your friends help you, oke? Cari teman kamu, ayo. Untuk sedikit membantu kamu yang buntu mungkin, yang gabut, yang galau. Oke, saya ambilkan 3 kartu untuk kamu. Oke, ada pengkhianatan di sini. Ada The Magician, seseorang yang memulai hal besar dalam hidupnya. Oke, hal besar apa yang telah kamu lakukan, Taurus? Wah, ada yang Overload. Oke. Untuk Taurus, seperti biasa saya bacakan dulu energi umumnya. Jadi kamu membutuhkan teman atau membutuhkan orang-orang terdekat kamu atau sahabat kamu atau keluarga kamu atau orang tua kamu, artinya di luar dari diri kamu, untuk membantu kamu mendapat satu pendapat atau masukan atas kebingungan kamu, kebimbangan kamu, atau mungkin kegabutan kamu. Jadi ketika kamu galau, bosan, atau merasa hidup kamu kurang gitu, mungkin kamu butuh teman kamu untuk membantu merefresh pikiran-pikiran kamu, karena kamu mungkin membutuhkan atmosfer yang baru, energi yang baru untuk melangkah ke depan, karena kamu ada di titik yang overload. Kenapa? Nih ada 3 energi, 1, 2, 3. Ada 1 major di sini dan majornya bagus banget buat kamu. Sepertinya Taurus ini mempunyai sudah mungkin terjadi beberapa bulan yang lalu dan menuju bulan ke depan masih energinya itu kamu yang memulai diri menjadi seseorang yang baru. Jadi Taurus ini benar-benar bereformasi atau berevolusi menjadi seseorang yang kesadaran spiritualnya, kesadaran emosionalnya, kesadaran, karena di sini ada The Magician ya. 1 itu tanda permulaan dan ini ada tanda karir atau finansial kamu, ada pemikiran kamu, ada tindakan kamu, dan ada hati kamu atau feeling yang menandakan spiritual atau kesadaran. Nah, ketika itu keempatnya ada dan kamu sudah memulai itu, berarti ada yang baru, ada yang dirombak untuk kamu. Entah di karir kamu atau kesadaran kamu secara pemikiran, kesadaran kamu terhadap kedekatan dengan Tuhan, dan kesadaran kamu terhadap finansial atau challenge-nya kamu udah mulai terlihat, dimulai nih. Kamu dirombak, kamu benar-benar dibuat menjadi seseorang yang baru dan ready untuk perang. Mungkin sebelumnya kamu mengalami kamu mengalami pengkhianatan, mengalami rasa sakit, mengalami kegagalan, mengalami kekalahan. Dan itu membuat pikiran-pikiran kamu menjadi sangat negatif, dikit-dikit negatif, dikit-dikit trauma, dikit-dikit merasa bahwa apa aku bisa ngelakuin ini, apa aku bisa berdiri tanpa orang ini, atau mungkin apakah aku bisa menjadi orang yang lebih baik. Banyak sekali kamu mau membebankan pikiran kamu terhadap trauma kamu di masa lalu. Artinya ketika kamu gagal satu hal, kamu menganggap kedepannya pun jadi gagal. Kamu takut untuk mengambil satu keputusan, padahal sebenarnya ketika kamu gagal dalam satu hal, setidaknya kamu sudah mencoba, kan gitu. Dan lebih banyak yang menyiksa kamu adalah pikiran kamu sendiri. Pikiran kamu sendiri, ego kamu sendiri, kesombongan kamu sendiri. Kesombongan dalam artian bukan ngajak orang tengkar ya, tapi kesombongan akan ego kita. Kesombongan akan kamu merasa bahwa
prinsip kamu benar dan orang lain salah. Mungkin saja sebenarnya kamu itu nggak benar gitu loh. Atau mungkin kamu benar tapi caramu salah. Tetap saja kamu akhirnya mendapatkan kekalahan kan. Nah, jadi kan kekalahan itu sesuatu yang bisa membuat kamu ke depannya merasa kamu berhak untuk berubah, kamu berhak untuk memulai, kamu berhak untuk menjadi pemenang. Kamu sudah memulainya. Taurus sudah memulainya dan mencoba untuk meninggalkan rasa sakit hatinya yang tentu saja tidak mudah. Mungkin dia lagi dekat dengan orang jadi gagal, dekat lagi dengan orang gagal, itu PDKT yang gagal terus atau gak sesuai dengan keinginan kamu. Itu juga berawal dari pikiran kamu. Nilailah atau selamilah seseorang dan yakini kalau memang dia kurang pas baru kamu tinggalkan. Jangan kamu membanding-bandingkan seseorang yang pernah menyakiti kamu dengan mungkin orang yang baru kamu kenal, dengan yang dekat dengan kamu. Nilailah orang-orang yang dekat dengan kamu dengan cara benar-benar memahami dia atau mencoba mengenal dia dan mencoba memahami diri dia. Apakah memang benar seperti apa yang kamu pikirkan? Kamu takut untuk menyakiti orang lain, tapi kamu malah menyakiti dirimu dengan beban. Kamu gak enak menyalahkan orang lain atau gak enak membuat orang lain merasa sakit. Tapi pada akhirnya ternyata orangnya sakit dengan sikapnya kamu. Jadi kalau misalnya kamu gak suka sama seseorang, lagi dekat dengan orang, ya kalau emang gak suka ya sudah. Jangan merasa gak enakan dengan tetap komunikasi, justru itu membuat orang itu merasa punya harapan atau PHP. Padahal sebenarnya karena kamu gak enak aja, mungkin kalau langsung tiba-tiba pergi gitu aja rasanya kejam. It's okay. Butuh waktu untuk itu, tapi pastikan kamu memang sudah mengkelirkan energi kamu di sini. Karena kamu di sini ready banget. Kamu mempunyai jiwa yang baru. Taurus yang single, yang habis patah kemarin, jatuh kemarin, dihianati kemarin, menjadi seseorang yang ready untuk memulai atau merombak hidup dia. Seseorang yang benar-benar membuat challenge untuk diri dia. Meskipun pada bulan ini dia merasa lelah. Ya iyalah, orang baru memulai, menggebu-gebu biasanya ketika sedikit aja gak sesuai udah ada merasa, yakin gak sih aku bisa, yakin gak sih aku mampu. Karena di sini saya merasa gini lah, dia overload di kerjaan. Mungkin banyak di antara kamu Taurus mengalami kerjaan yang struggle banget, hal-hal baru terjadi, kondisi-kondisi yang tidak baik terjadi. Kamu merasa mengerjakan banyak hal dan kamu tidak mampu menghandle itu, kamu overload, kamu capek. Tenang aja. Meskipun kamu overload, kamu capek, itu bagian dari proses kamu menjadi orang yang lebih bijaksana lagi. Bottom of the deck-nya yang ngasih tahu bahwa kamu akan menjadi seseorang yang mempunyai hati yang tenang, mempunyai jiwa yang tenang, mempunyai perasaan yang nyaman dan perasaan yang confident ketika kamu menyelesaikan dua ini. Mematikan pemikiran-pemikiran negatif kamu terhadap orang lain dan juga tetap berusaha ketika kamu merasa kamu sudah tidak mampu alias overload, karena kamu akan mencapai tempat yang kamu tuju. Tentu dengan cara apa? Dengan kamu the magician, perubahan spiritual kamu. Spiritual dalam artian pemikiran kamu, kedekatan kamu dengan Tuhan, sifat dan sikap kamu menerima apa yang kamu dapatkan, mencoba berdamai dengan diri kamu, berdamai dengan jiwa kamu, melepas trauma yang terjadi di masa lalu. Hal ini membuat kamu menjadi seseorang yang baru lagi dan kamu butuh teman-teman kamu atau saran-saran orang terdekat kamu untuk membangkitkan pemikiran-pemikiran positif kamu agar energi positif kamu tetap nyebar dan menjadi sesuatu yang bagus. Oke, buat yang single, congrats buat kamu menjadi seseorang yang baru, seseorang yang berani ngambil resiko. Dan saya harap untuk yang berpasangan juga bagus. Oke, yang berpasangan, finance dan karir. Oke, lagi fokus dengan finance dan karir. Apakah fokus dengan finance karirnya bikin berabe percintaannya? Mari kita lihat. Kalau itu bikin berabe atau malah bikin saling support, kita klarifikasi dengan kartu tarotnya untuk energi Taurus berpasangan di bulan Juli. Oke. Ada kabar baik.
ada kabar baik atau orang yang memberikan kamu ide-ide baru akan datang kepada kamu. Terus ada konflik yang terjadi, artinya kegaduhan, yang mungkin itu dari faktor luar ya. Oke. Seseorang yang fokus dengan finansialnya dia. Oke. Jadi buat kamu Taurus yang berpasangan, mungkin yang sudah menikah atau berpacaran yang cukup lama, energinya satu sama lain terikat. Di sini ada finance dan karir, ada financial issue yang menyebabkan kehidupan percintaan kamu bergejolak di bulan Juli dan mungkin kedepannya juga di Agustus pertengahan masih bisa masuk. Dan bisa saya lihat adalah seseorang yang saling mencintai atau saling suka, seseorang yang mempunyai hati yang sama. Mungkin di sini kalian Taurus yang berpasangan mempunyai perasaan yang sama, artinya memang saling menyukai, saling mencintai. Tapi permasalahannya di sini adalah keuangan dan karir yang lagi nggak bagus. Pertama, ini ada kamu, ini ada pasangan kamu, energinya bisa terbalik, jadi be aware untuk mendengarkan readingan saya atau menonton readingan saya. Ketika kamu ada dalam situasi kalut dalam keuangan kamu, ketika ekonomi kamu lagi morat-marit, atau kamu kehilangan pekerjaan, atau mungkin usaha kamu jeblok, gagal, itu bukan berarti kamu berhak untuk membuat pengecualian atas diri kamu di dalam satu hubungan. Suatu contoh, aku lagi fokus nih dengan karir dan kerjaan aku yang hancur, kamu harus ngerti dong. Ngerti dalam artian di sini adalah mengerti bahwa mungkin dia tidak begitu punya waktu, mengerti bahwa dia harus membantu memberikan saran dan solusi. Itu masuk akal. Tapi apabila kamu berharap pasangan kamu mengerti dalam artian ketika kamu marah-marah nggak jelas ke dia harus ngerti. Ketika kamu stres dan tiba-tiba menarik diri dan gak komunikasi sama sekali, pengen menyendiri karena masalah kamu, dia harus mengerti. Atau mungkin dia juga punya masalah dan kamu sibuk dengan urusanmu sendiri, dia harus mengerti. Ya tidak bisa begitu. Kembali lagi, hubungan ini kedua belah pihak. Tidak ada yang merasa yang paling menderita, tidak ada yang merasa paling bekerja. Ketika kamu punya masalah, kamu harus melihat dari sisi positif dan berpikir bahwa kamu punya pasangan yang mungkin bisa membantu kamu, memberikan saran, motivasi yang bisa sedikit menenangkan kamu. Pasangan kamu ada untuk membuat kamu merasa semuanya akan baik-baik aja. Bukan malah merasa atau berperilaku seolah-olah dia sebagai beban atau dia nggak dianggap. Karena ini bisa merembet ke hubungan kalian. Ketika finansial kamu nggak bagus, karir kamu nggak bagus, kamu juga bereaksi yang kurang bagus, maka siap-siap percintaan kamu juga bakalan bermasalah dan malah kamu bakal nambah masalah. Padahal masalah kamu awalnya adalah karir dan finansial, tapi merembet jadinya kemana-mana ketika kamu tidak bisa menghandle dengan baik. Kendalikan pikiran kamu, kendalikan apapun yang ingin kamu lakukan, pikirkan impact-nya. Karena kalau kamu tidak memikirkan impact-nya dengan baik, kamu akan merusak hal yang lain di luar dari finansial dan karir kamu. Dan juga akan ada orang yang datang kepada kamu, memberikan kamu masukan, ide-ide baru atas masalah kamu, dan juga membantu kamu untuk memilih satu keputusan, membantu kamu untuk menjadi lebih baik lagi, lebih better lagi. Seseorang yang saya rasa mungkin sahabat kamu, teman-teman kamu yang datang memberikan saran, kamu salah nih, atau kamu bener nih, kamu jangan gini dong. Artinya ada yang mengingatkan kamu. Jadi ketika ada orang datang mengingatkan kamu, memberikan kamu saran, memberikan kamu masukan, jangan menganggap orang itu datang kepada kamu ingin menggurui kamu, menggurui ego kamu. Tapi ambil positifnya bahwa dia datang, dia peduli sama kamu, dia pengen kamu melakukan yang terbaik untuk diri kamu. Terlepas siapapun yang akan datang menolong kamu. Bahkan mungkin orang yang tidak kamu suka datang kepada kamu, jangan melihat orangnya, tapi kamu lihat apa yang dia bawa kepada kamu. Sekalipun itu hanya kata-kata, tapi tidak mudah untuk membuat seseorang peduli terhadap kita dalam situasi yang kurang baik, apalagi dalam situasi keuangan yang kurang baik. Kamu bisa melihat nih, orang-orang yang seperti apa aja sih yang menjadi teman kamu, sahabat kamu, orang yang mensupport kamu ketika kamu seperti ini. Kamu akan melihat kejujuran dari orang. Apakah dia beneran circle kamu atau bukan? Apakah relationship kamu baik atau bukan? Atau selama ini kamu berteman dengan orang yang baik atau bukan? Kamu akan melihat di situ.
Dan meskipun seperti itu juga di dalam pekerjaan kamu atau usaha kamu lagi ada konflik atau yang namanya bersih tegang, ada masalah, ada permusuhan, saling menjelekkan, mungkin saling menjatuhkan, saling merebut satu kekuasaan atau merebut posisi, atau saling menyalahkan, atau merasa saling menderita, kok situasi nggak kondusif. Artinya di sini situasi nggak kondusif di lingkungan kerja kamu, entah kamu atau pasangan kamu kurang kondusif, yang menyebabkan kamu juga mempunyai mood yang tidak baik, yang membuat kamu menjadi terseret juga dalam masalah itu, membuat kamu menjadi orang yang yang akhirnya masuk dalam risiko-risiko ini. Padahal kamu orang yang tidak mudah terpancing, tidak mudah terprovokasi. Kamu orang yang, ya kalau itu bukan bagian saya, ya saya nggak akan terusik gitu loh. Kamu nggak akan mau masuk kalau kamu nggak diusik. Tapi karena kamu ada dalam lingkungan ini, mau tidak mau imbasnya, impactnya ke kamu. Kondisi perusahaan atau kondisi tempat kerja kamu atau usaha kamu yang kurang baik dan lingkungan yang kurang baik berimpact kepada kamu, yang padahal sebenarnya kamu sudah merasa mengerjakan pekerjaan dengan baik. Situasi luar yang tidak kondusif, situasi dari lingkungan pertemanan, lingkungan pekerjaan, atau orang-orang di sekeliling, atau situasi global yang lagi tidak bagus, itu menyebabkan kamu juga kacau. Dan di sisi lain ada pasangan kamu yang lagi berusaha banget memperbaiki finansial dan karir dia, mencoba bekerja lebih keras lagi, fokus dengan apa yang harus dia kerjakan, dan pelan-pelan bisa meniti dengan baik. Ini kelihatan dia lagi berproses, meskipun hasilnya belum goals, tapi minimal dia berproses di 8. Yang hasilnya artinya menuju 10 itu dikit lagi, bentar lagi. Dia pekerja keras. Pasangan kamu orang yang pekerja keras, pasangan kamu orang yang melakukan sesuatu, dia usahakan tidak memberatkan kamu. Maka kamu juga harus melakukan hal yang sama kepada dia. Ketika kamu ada dalam masalah, kamu memiliki orang lain, kamu memiliki pasangan kamu yang bisa mensupport kamu, dan kamu juga bisa mensupport dia. Tidak hanya kamu yang memiliki masalah, tidak hanya kamu yang mempunyai beban, tidak hanya kamu yang bisa bad mood. Pasangan kamu juga bisa. Dia juga punya perasaan dan punya hati. Tidak hanya kamu yang perlu dipikirkan perasaannya, tapi pasangan kamu juga. Hubungan yang timbal balik, karena energi kalian merenggang, energi kalian melenggang, dan ada konflik di sebelah sini, itu masalahnya ekonomi dan keuangan. Saya paham betul ekonomi dan keuangan itu sangat besar pengaruhnya dalam hubungan, apalagi untuk yang sudah menikah, energi yang sudah menikah dan mengikat. Tapi meskipun kalian bertengkar sekalipun, kalian gontok-gontokan sekalipun, tidak akan menyelesaikan masalah. Lebih baik kalian fokus untuk meniti karirnya, memperbaiki yang gagal, mencoba melakukan yang terbaik, dan merubah pola pikir kamu atau merubah pemikiran kamu bahwa ini terjadi, atau apa yang menjadi keadaan kamu saat ini bisa kamu rubah, dan pasangan kamu bisa mensupport kamu. Kamu bisa lolos dari kondisi ini. Kondisi yang carut marut ini, kalau kalian saling mensupport satu sama lain, bukan malah merasa beban masing-masing dan mengkipnya sendiri atau ingin menyelesaikannya sendiri. Hubungan kalian merenggang, komunikasi kalian merenggang, masalah kalian juga tidak akan selesai. Oke, sekian readingan saya untuk kamu. Semoga bermanfaat buat kamu dan semoga bisa memotivasi kamu, dan pastikan bahwa kamu selalu berpikiran positif. Oke, dan jangan lupa kalau kalian pengen untuk lebih tepat lagi energinya tidak umum, energinya spesifik ke personal kamu, kalian juga bisa ikutin giveaway aku di IG Instagram aku, yang bisa kalian cek linknya di komentar. Oke, terima kasih, bye bye.